Salam saudara yang kasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan kita. Hari ini kita akan bicara soal tujuan iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa kembali. Saya sampaikan ini karena tahu-tahu muncul di hati saya. Ya, baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sedemikian rumitnya Tuhan mengizinkan kita hidup dalam waktu yang seketika ini untuk menapaki iman, tujuan iman itu bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Justru karena saking sayangnya kepada kita, maka Tuhan terus memurnikan iman. Ini apa ya sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, lalu dari kerumitan-kerumitan yang Tuhan hadirkan seperti ini, apa sih tujuannya? Ini yang perlu kita tahu. Supaya apa? Ketika kita menghadapi tantangan, kita tetap kuat. Motivasi, tujuan itu harus lebih kuat daripada kita menjalani. Kenapa? Daripada ketika kita menjalani itu, kita ada tantangan berat. Maka motivasi atau tujuan iman kita harus lebih kuat. Nah, kalau kemarin saya membawakan 1 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat 3 sampai 6, saya ulang saja hari ini saya sampaikan untuk melihat frame yang lebih luas ya. Ayat 5 itu 1 Petrus 1 ayat 5 berkata begini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bagi Bapak Ibu, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini ada namanya fase pembaharuan. Fase pertama adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, penebusan, dan itu sudah dilakukan Tuhan Yesus. Lalu sekarang itu pemurnian atau pembaharuan iman untuk nanti menuju kepada pemuliaan bersama Bapa di surga. Nah, hari ini kita sedang menghadapi proses ini, pembaharuan hidup, pembaharuan iman kita. Nah, lalu tujuan daripada pemurnian itu apa? Ayat 7 kita lompat. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Emas yang logam mulia itu untuk memurnikannya harus melalui api. Apalagi ini iman, di mana iman itu tujuannya jelas, yaitu kepada, nanti ayat 9 dikatakan tujuan imanmu adalah keselamatan itu. Maka sangatlah elok Tuhan menghadirkan tantangan, menghadirkan pemurnian ini kepada kita. Ya. Maka sikap kita bagaimana? Ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Ya. Lalu kita lompat lagi, ayat 7 yang bagian C, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Maka kita hari ini berbahagia ketika Tuhan firman Tuhan berkata, berbahagialah ketika kita menghadapi tantangan dan cobaan ini, cobaan iman ini. Karena apa? Tujuannya dimurnikan iman kita. Karena apa? Satu, kelak nanti kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan pada hari Yesus Kristus dinyatakan. Oleh sebab itu, kita harus semakin jelas. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Inilah iman. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9 ini penting. Bapak Ibu perhatikan. Karena kamu telah mencapai tujuanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Akan menjadi salah ketika iman kita tujuannya bukan keselamatan jiwa yang di mana Kristus ada. Kalau kita parkir iman kita kepada perkara-perkara duniawi, kita semua adalah orang paling malang di hadapan Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan, bertahanlah dalam tantangan dan cobaan iman. Karena apa? Kemuliaan kekal telah menanti bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari bersemangat hidup bersama dengan Kristus. Amin.